Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang metode case-based reasoning dalam sistem pakar. Adapun jurnal yang di sini kita pakai punya Diki Andita dan Hairani dengan judul Rancang Bangun Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Paru-Paru menggunakan metode case-based reasoning. Nah, metode case-based reasoning ini adalah sebuah metode yang menggunakan pendekatan kecerdasan buatan yang menitik beratkan pemecahan masalah dengan berdasarkan pada knowledge dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi, membandingkan antara kasus yang sudah pernah ada dengan kasus yang terjadi sekarang untuk mendapatkan hasil. Sebenarnya kasus yang sekarang ini itu adalah kasus yang bagaimana kita bandingkan dengan yang sudah pernah ada. Untuk rumusnya di sini adalah nilai similarity T, S, yaitu T merupakan kasus baru, S merupakan kasus yang ada dalam penyimpanan, kemudian dikalikan dengan W. W itu adalah bobot yang diberikan pada atribut yang ada. Nanti kita akan bahas langsung pada implementasinya. Sebelumnya di sini ada tabel kriteria kemiripan. Jadi kemiripan yang terjadi antara kasus yang baru dan kasus yang lama itu di sini sudah dibuat kriterianya. Yang pertama, jika terjadi 0, sampai 1 itu nilai kemiripannya tinggi, kemudian 0,4 sampai 7,9 itu sedang, 0 sampai 0,39 ini salah ya, salah tulis 0,39 itu maaf 0 sampai 3,9 ini. Nah, itu rendah. Di sini kita lihat ada kasus yang lama. Kasus lama ini ada 8 buah kasus, yaitu ID 0001 sampai 0008. Yang ID 001 ini dia penyakitnya tuberkulosis dan segala macam. Di sini perbedaannya ada yang tuberkulosis, ada yang kasus 02 juga tuberkulosis, yang 03 itu PPOK sampai 008. Nah, ini dia kasus baru yang terjadi. Kita mau tahu kasus baru ini dia itu kena penyakit apa. Caranya kita membandingkannya dengan kasus yang sudah pernah ada. Kasus baru di sini dia mengalami batuk berdahak, demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, nyeri bagian perut, dan menggigil. Nah, nanti kita akan buat perbandingannya satu persatu dengan kasus yang pernah ada. Untuk kasus 0001 yang pernah ada, dia terjangkit tuberkulosis, dia kena batuk berdahak, demam, keluar keringat malam, pilek, flu, dan flu. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Sebelum kita masuk ke rumus, yang pertama kita harus menghitung dulu nilai kedekatannya. Kedekatan nilai atribut batuk, kan tadi dia ada batuk di sini kan. Kedekatan nilai atribut batuk antara si pasien baru dengan si pasien lama. Di sini ada berdahak dengan berdahak. Artinya si pasien lama kan berdahak, kita mau bandingkan dengan berdahaknya si pasien 1. Itu artinya yang disebut dengan rumus T, S di sini. TI, SI. Nah, T itu merupakan kasus baru, S merupakan kasus yang ada dalam penyimpanan sebelumnya. Jadi ini kita bandingkan, misalnya si kasus baru itu dia itu nilainya berapa? Si kasus lama nilainya berapa? Nah, itu kita bandingkan. Kalau misalnya nilai kemiripannya itu 1, itu menunjukkan memang tingkat kemiripannya itu sangat tinggi. Nah, tinggal kita tanya si pasien seperti apa rasa batuknya. Nah, kita pelajari si pasien lama seperti apa batuknya. Nah, di sini untuk yang kasus pertama, kedekatan nilai atribut batuk berdahak si pasien lama dengan batuk berdahak si pasien baru itu nilai kedekatannya 1. Nah, kemudian ada di sini bobot atribut batuk. Itulah dia tadi W, bobot yang diberikan terhadap W tadi adalah bobot yang diberikan pada atribut. Nah,
Jadi bobotnya ini kalau 1 itu tadi tinggi ya, tinggi, 0 itu rendah. Nah, jadi bobot atribut batuk antara ini tadi nilai kedekatannya sudah. Nah, bobot atribut batuknya diberi di sini bobot 1. Ini dari mana? Ini adalah ilmunya si pakar. Artinya untuk dia sesak nafas, untuk dia batuk tadi itu sangat tinggi bobotnya, yaitu 1. Jadi bobot itu antara 0 dan 1 ya. Kalau 1 berarti 100%, yang menunjukkan bahwa kalau memang dia kena sama-sama batuk berdahak, itu tuberkulosis itu sangat tinggi. Berarti kalau misalnya dia kena batuk berdahak yang sama, ini bisa hampir dinyatakan 100% untuk nilai batuk berdahak ini yang menyebabkan seseorang itu terkena tuberkulosis seperti itu. Jadi di sini dia nilai dari pakarnya. Yang kemudian kedekatan nilai atribut sesak napas. Tadi kan si pasien lama itu dia nggak ada sesak napas di sini. Jadi kita bandingkan, kalau misalnya si pasien baru dia kan punya di sini sesak nafas. Sementara pasien lama tidak punya sesak nafas. Makanya di sini ada antara iya dengan tidak. Ternyata kan si pasien baru kan iya, pasien lama kan tidak. Artinya kan nilai kedekatannya itu jauh, sangat berbeda. Makanya dibuat di sini 0. Bobot atribut sesak nafas itu 1. Nah, bobot atribut yang diberikan si pakar untuk sesak nafas pada penyakit tuberkulosis itu 1. Kedekatan nilai atribut demam. Nah, tadi si pasien baru ada nggak demam? Demam tinggi. Si pasien lama dia tidak demam tinggi, dia hanya demam. Nah, makanya di sini nilai kedekatannya dibuat berapa? 0,5. Kenapa sama-sama demam, tapi beda tingkat demamnya? Jadi kalau kira-kira itu nilai kedekatannya itu 0,5 gitu. Bobot atribut demam di sini dibuat pakarnya 1. Nah, begitu selanjutnya kita identifikasi sampai akhirnya kita mendapatkan semua nilai. Nah, tadi kita masuk ke rumus A dikali B. Kasus baru, identifikasi kasus baru dan kasus lama sudah, kemudian dikalikan tadi dengan bobot yang diberikan, baru per nilai penjumlahan setiap bobot. Jadi di sini nilai A-nya, nilai kedekatan yang pertama itu 1, kemudian B-nya, bobotnya 1, berarti A dikali B, 1 dikali 1. Ditambah selanjutnya sampai selesai sampai D, per nilai bobotnya dijumlahkan, yaitu nilai bobot tadi apa? B, D, F, jumlahkan sampai selesai, dan didapatlah bahwa jarak antara kasus baru dan kasus lama antara si baru dengan 0001 itu 0,3793. Jadi dilakukan lagi ya untuk kasus 2, kasus 3, kasus 4 yang sudah lalu, dan hasilnya nanti dipersingkat di sini di jurnal ini, tidak satu-satu dikerjakan ya. Kasus lama yang ID 001 tadi kita dapat di 0,3793, sementara kasus 2 itu 0,4483, kedekatan kasus 3 dengan kasus baru, begitu selanjutnya. Artinya satu-satu kasus yang lama dibandingkan dengan kasus yang baru dengan step-step tadi, didapatlah nilai kedekatannya masing-masing seperti ini. Dipilih mana yang paling tinggi nilai kedekatannya. Yang paling tinggi di sini 0,931. Dari sini kalau kita lihat semua di sini paling tinggi 0,931. Nah, berarti si pasien baru mengalami penyakit yang sama dengan pasien ID 006. Itu kesimpulannya, karena itu yang paling dekat. Berarti penanganan kasus baru ini itu sama dengan penanganan kasus 0006 tadi yang sama. Berarti mereka punya penyakit yang sama, maka penanganannya juga sama, seperti itu.